أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan sudah berkemas, sudah bersiap, bahkan sudah melambaikan tangan tanda perpisahan. Wada'an wada'an ayyuhas saimun. Selamat tinggal, selamat tinggal wahai orang-orang yang sedang berpuasa. 30 hari berjalan berlalu cepat, bahkan tidak terasa. Kita masih ingat, bahkan masih terasa rasa-rasanya apa sahur pertama kita. Hari ini kita sudah berada di akhir puasa yang ke-30 Ramadan. Kita sedih. Kita sedih karena yang pertama kita tidak tahu apakah Ramadan masih bersedia bertemu kita kembali di tahun-tahun yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa memastikan bahwa Ramadan masih bisa bertemu dengan kita kembali. Kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki kepada kita untuk Ramadan yang banyak di tahun-tahun yang akan datang. Karena Ramadan itu kenikmatan, ikhwah. Karena Ramadan itu adalah suasana yang tidak bisa didapatkan di 11 bulan yang lain. Itu kesedihan pertama kita. Dan kesedihan dan ketakutan bahkan yang kedua adalah kita semua tidak ada yang berani memastikan bahwa selama 29 hari bahkan 30 hari dengan hari ini kita puasa, kita berlapar-lapar, kita berletih-letih qiyamul lail, kita memaksimalkan segala potensi dan usaha yang kita miliki untuk maksimal. Kita tidak tahu, bahkan kita was-was apakah amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Balasannya, ancamannya adalah kecelakaan. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa orang yang tidak mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah di bulan Ramadan, maka jangan harap dia akan mendapatkan ampunan di bulan yang lain. Rugma anfi mri'in atau rugma anfi rajulin. Celakalah seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu Ramadan tapi kemudian tidak mendapatkan ampunan. Wailul lahu fa summa wailul lahu. Celakalah dia dan celakalah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwah dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun yang membuat kita sedikit optimis dan banyak dan wajib kita untuk optimis menyambut 11 bulan setelah Ramadan adalah bahwa ada kesan-kesan, ada bekas-bekas
selama bulan suci Ramadan, kenikmatan ibadah, kenikmatan doa, kenikmatan berlapar-lapar puasa, ini semua akan memiliki dan membekas, akan memberikan kesan yang mendalam kepada kita ketika kita istiqamah, ketika kita totalitas, ketika kita continue dalam kebaikan di bulan-bulan setelah Ramadan. Cuma itu saja yang membahagiakan, bahwa kita masih punya peluang, bahwa kita bukan Ramadhani, bukan Sya'bani, bukan Syawwali, bahwa kita bukan penyembah dan hamba-hamba dari bulan Ramadan. Kita juga bukan hamba-hamba yang ibadah di bulan Sya'ban saja, tetapi kita beribadah kepada Allah hatta atahul yakin, sampai datang kepada kita hari yang telah ditentukan. Ini hiburan bagi kita bahwa Ramadan yang telah banyak memberikan kepada kita suasana-suasana hati yang indah bisa berkesan kalau kita istiqamah di bulan-bulan setelah Ramadan. Ma'asyiras shaimin, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita selama atau sebanyak 17 kali setiap hari untuk memohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Ini gambaran tentang istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan ubudiyah kita. 17 kali minimal dalam setiap salat kita berdoa, ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepada kita, tunjukilah kita jalan yang lurus dan istiqomahkanlah kita di atas jalannya. Istiqamah sebagaimana dikatakan oleh ulama, istiqamah itu artinya as-sabat. Dia adalah kokoh, dia bermakna continue, dia bermakna dia bermakna tegar dalam kebaikan-kebaikan. Itu makna istiqamah. Tidak naik dan turun, tidak angin-anginan, tidak enak-enakan, tetapi dia adalah kontinuitas dalam kebaikan selama nafas di kandung badan. Itu makna istiqamah, dan itulah kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat-salat kita. Karena hati kita ini terbolak-balikkan dengan banyaknya fitnah dunia yang menyambar-nyambar. Maka orang yang tidak diberikan keistiqomahan oleh Allah, maka merugilah dia. Dan istiqamah itu betul-betul adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih, hak prerogatif Allah. Maka kita disuruh untuk berdoa, karena Allah tahu bahwa kita adalah manusia yang sangat-sangat lemah. Kita adalah manusia yang banyak salah dan alpa. Maka kita disuruh oleh Allah untuk jangan pernah bersandar kepada kemampuan kita, jangan pernah merasa bangga dengan usaha kita. Karena kita adalah manusia dan makhluk yang lemah, maka Allah ajarkan, maka berdoalah, mohonlah kepada Allah, karena taufik itu adalah milik Allah dan Allah memberikan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ketika datang salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku yang wasiat itu tidak aku dapatkan kecuali dari Engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Jamaah sekalian, istiqomah adalah satu kata yang senantiasa kita ulang-ulang, yang mudah kita ucapkan, tapi rupanya sangat-sangat susah untuk dimaksimalkan dan dilaksanakan. Karena istiqamah itu maknanya al-khairu kulluh, semuanya adalah kebaikan. Maka istiqamah dalam beribadah, dalam beragama ini adalah sesuatu yang susah, tidak dilaksanakan, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang Allah telah pilih hidayah kepadanya. Allah telah berikan hidayah kepadanya. Istiqamah. Karena kenapa? Istiqamah balasannya tidak ada selain jannah. Allah katakan dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sungguhnya, Allah memulai ayat dengan kalimat takkid, penekanan. Sesungguhnya
Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang kepadanya malaikat yang memberikan kabar gembira, alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah bersedih dan tidak pernah akan galau gundah gulana. Tatanazzalu alaihimul malaikatu wa abshiru bil jannati, dan mereka akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Berbicara tentang keistiqomahan ini tentunya kita butuh waktu dan penjelasan yang panjang. Tapi sebenarnya ada sebuah hadis yang mengumpulkan atau yang menjelaskan tentang keistiqomahan seperti apa yang diinginkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mali ilallah, sungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang kontinu, yang terus menerus, yang bertahan. Ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling disukai yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit tetapi kemudian kontinu. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa amalan-amalan yang membantu kita untuk tidak melupakan kesan dan pesan bulan suci Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Dan ini termasuk daripada tanda-tanda orang yang kemudian betul-betul mendapatkan karunia kebaikan Ramadan. Berkah Ramadan ketika 11 bulan dia buktikan dengan intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kendur dan tidak pernah hilang sama sekali. Tanda-tanda sukses Ramadan, ijazahnya, syahadahnya, pengakuannya adalah kelihatan daripada apa yang dia lakukan di 11 bulan yang akan datang. Maka ada sebuah kitab yang menjelaskan tentang apa saja amalan-amalan yang mempertahankan intensitas ketakwaan kita di bulan-bulan selain Ramadan setelah kita berpisah dengan Ramadan. Yang pertama adalah talabut taqwa minallah. Ini dalam kitab yang berjudul At-Taqwa yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid atau Al-Munajjid. Kata beliau, yang pertama adalah talabut taqwa. Setelah Ramadan jangan pernah kita kehilangan momentum untuk berdoa kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Rasulullah mengajarkan, tidak ada manusia yang lebih bertakwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian beliau senantiasa berdoa dalam setiap keadaan agar Allah berikan terus kepada beliau ketakwaan. Agar Allah berikan kepada beliau ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menasihati Abdullah bin Mas'ud bahwa berdoalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku memohon kepadamu petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian, wal ghina, dan kekayaan. Ini senantiasa Rasulullah ulang-ulang. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku itu ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikanlah ia, anta khairu man zakkaha, karena engkau sebaik-baik yang mensucikan hati. Bahkan jamaah sekalian, ini pentingnya untuk senantiasa berdoa agar ketakwaan ini landing di setiap waktu dan dalam setiap kesempatan. Bahkan Rasulullah dalam keadaan bermukim atau dalam keadaan safar, doa yang selalu beliau ulang-ulangi adalah tentang ketakwaan. Kalau kita musafar, doa yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan kami ini adalah albirra, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ini doa safar yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan banyak contoh-contoh doa bahwa Rasulullah senantiasa berdoa untuk ketakwaan. Itu yang pertama. Kita jaga momentum keindahan Ramadan dengan banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertahankan ketakwaan yang telah kita semai dan telah kita suburkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, istisyar muraqabatillah subhanahu. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang dalam keramaian ataupun kita sedang dalam keadaan sendirian. Takwa, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah.
bertakwalah kepada Allah dalam keadaan dan dimanapun kamu berada. Takwa itu tidak boleh angin-anginan, tidak boleh datang kemudian pergi dan seterusnya, tidak boleh. Apalagi kadang naik dan turunnya lebih lama, tidak. Tapi takwa itu harus eksis dalam setiap keadaan. Itulah pribadi orang-orang yang bertakwa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan ini adalah derajat ihsan. Kalau kita pernah membaca hadis Jibril, ada 3 tingkatan keislaman seseorang. Yang pertama, Islam. Ketika dia melaksanakan syair, amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang tampak. Kemudian naik level iman. Ketika dia kemudian telah memantapkan keimanannya, keyakinannya, idealismenya di dalam hatinya. Betul-betul amalan hati, kebaikan hati menjadi prioritas dan proyek pertamanya. Kemudian yang marhalah terakhir dan paling tinggi adalah ihsan. Jibril ketika ditanya tentang apa itu ihsan, mengatakan kepada Rasulullah SAW, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Istisy'aru muraqabatillah. Keistiqomahan kita setelah Ramadan adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap interaksi kita. Kenapa ikhwah sekalian? Ini yang harus kita istiqomahkan. Bulan suci Ramadan adalah bulan muraqabah. Bulan suci Ramadan adalah bulan kita dilatih, dimanage, ditempa untuk bisa menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Rasulullah SAW katakan bahwa puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain jelas hitungan-hitungan pahalanya. Sedangkan puasa, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, fa in illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu saya yang langsung membalasnya. Dia itu kepunyaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa di siang hari ketika hidup di tempat yang panas, negara kita ini panasnya normal, ikhwah sekalian. Tapi orang-orang yang tinggal di padang pasir, orang-orang yang berada di Afrika sana yang panas siang hari teriknya itu sampai ke 50 derajat misalnya, 40 derajat. Betul-betul ujian berat di siang hari. Maka bayangkan ketika seseorang dalam keadaan tercekik karena kehausan, menjerit karena kelaparan, tapi kemudian dia tidak mau makan dan tidak mau minum. Apalagi ketika dia berada di rumah, ada kulkasnya, ada air dingin. Kira-kira apa yang melarangnya untuk kemudian minum 1 gelas? Dia butuh air minum. Dia sedang terbakar tenggorokannya dan tidak ada yang melihat. Kira-kira apa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah illa shaum fa innahu li. Karena kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Karena kita sadar bahwa puasa ini urusan kita dengan Allah. Boleh jadi orang tidak melihat saya makan, tapi Allah menyaksikan saya makan. Itu tidak berlangsung 1-2 hari. Tapi kita dianjurkan untuk berpuasa 30 hari. Maka selama 30 hari kita dilatih untuk punya kontrol, untuk punya kematangan kematangan malakah, kemampuan. Kita semakin mampu mengkondisikan diri kita dalam keadaan ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, kita menyaksikan bahwa Allah melihat kita. Kita meyakini bahwa Allah melihat dan mengetahui gerak-gerik kita. 30 hari akhirnya dia punya kontrol. Maka insya Allah orang yang maksimal puasanya di bulan Ramadan 11 bulan dia akan menikmati kenikmatan muraqabahnya tadi. Kenikmatan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan dalam hembusan nafasnya. Ini amalan yang kedua. Salah seorang ulama kemudian membuat sebuah puisi menjelaskan tentang pentingnya merasa diawasi oleh Allah. La khaira fi man la yuraqibu rabbahu. Tidak ada baiknya orang yang tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
indal hawa wa yakhafuhu imana, dan tidak ada keimanan yang mencegahnya untuk tidak melaksanakan kemaksiatan dan menuruti hawa nafsunya. Itu. Hajabat tuqa subulal hawa fakhut tuqa. Beliau mengatakan kenapa? Karena muraqabah, karena merasa diawasi oleh Allah akan memblokir keinginan dan daya tarik hawa nafsu yang semena-mena, menyesatkan dan melalaikan kita. Orang yang punya tingkat imun muraqabah, dia akan senantiasa dijaga oleh dari hawa nafsu, oleh keimanan dan oleh sifat muraqabahnya tadi. Orang yang seperti itu dialah yang disebut dengan fa'akhut tuqa, orang yang bertakwa, yakhsha idza wafal ma'ada hawana, karena dia takut ketika bertemu Allah dibangkitkan dalam keadaan hina. Itu yang kedua. Yang pertama, kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Yang kedua, kita selalu merasa diawasi oleh Allah sebagaimana di Ramadan. Kita menghidupkan dan mensuasanakan kondisi kita untuk muraqabah, maka sepanjang setelah Ramadan insyaallah kita punya kemampuan dan kontrol yang lebih kuat. Yang ketiga, ikhwas sekalian, islahun niyyah, memperbaiki terus niat kita, orientasi kita, selalu menghayati dan berkontemplasi tentang untuk apa kita hidup, untuk apa kita beraktivitas, dan kemana kita akan bermuara. An-niyah, niat itu terletak di awal, terletak di tengah, dan juga bahkan terletak di akhir setiap amalan. Ada orang yang ikhlas di awal, tapi kemudian diganggu oleh syaitan, kemudian orientasinya berubah di pertengahan. Ada orang yang di awal, di pertengahan sudah bagus, bahkan sudah selesai dari sebuah amalan, tapi kemudian di akhir atau setelah dia beramal, dia kemudian menyebut-nyebut kebaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau rusak, engkau racuni amalan-amalanmu dengan banyak menyebut-nyebutnya. Islahun niyyah, memperbaiki niat. An Aun bin Abdullah, salah seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdullah mengatakan, fawatihut taqwa husnun niyyah. Kunci daripada ketakwaan itu adalah niat yang baik, niat yang benar. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya orang akan dibalas tergantung dengan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Ini juga kembali kepada tentang bagaimana hati kita ini setelah Ramadan. Hati kita setelah Ramadan adalah inti daripada hal-hal yang harus kita tata. Hati kita setelah Ramadan yang akan memegang kendali. Ketika hati kita betul-betul mendapatkan jatah konsumsi, jatah vitamin yang dia butuhkan untuk 11 bulan, insya Allah dia akan mengontrol kita untuk betul-betul menjalani kehidupan dan ibadah ini dengan keadaan yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan muhasabatun nafs. Orang yang bisa berkesan Ramadannya adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya sebelum Ramadan, setelah Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang lain. Senantiasa tidak pernah luput bahwa lebih baik kita memuhasabah, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan dari kesalahan. Lebih baik untuk kita timbang dan kita bertaubat sekarang di dunia, sebelum nanti di akhirat kita akan disiksa dengan lamanya perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan. Maka Umar ibn Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teliti dirimu sebelum nanti Allah yang akan meneliti kita di akhirat. Evaluasi terhadap setiap gerakan gerak dan gerikmu, setiap perbuatanmu, perkataanmu, tatap matamu, setiap hari dievaluasi. Karena dengan kita banyak mengevaluasi, kita tahu di mana letak kesalahan kita, dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan sebaik-baik bekal adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dan bermuhasabah apa kira-kira bekalnya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amalan keistiqomahan kita adalah al-ilmu. Tidak pernah berhenti untuk menambah wawasan keislaman, tidak pernah berhenti untuk terus belajar, karena al-ilmu itu adalah puncak daripada kebaikan.
dan dia bahkan pondasi daripada kebaikan. Al-ilmu adalah anugerah kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian. Dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semuanya orang yang akan bisa memahami dan sampai kepada level khasyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu adalah bensinnya keistiqomahan. Orang yang tidak punya ilmu akan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan karena ikut-ikutan, cuma karena seru-seruan. Ketika orang lain banyak yang berdoa, akhirnya ikut seru-seru juga berdoa. Mungkin boleh jadi dia akan nangis, tapi kemudian nangisnya itu tidak membekas. Orang ramai untuk tarawih, maka dia pun juga seru-seruan. Oh seru, ramai orang berkumpul, ada makanannya, kelihatan wah, tapi kemudian tidak membekas. Kenapa? Karena orang seperti ini cuma mendapatkan seru-seruan saja, cuma mendapatkan keramaian saja, tapi tidak ada bekas yang kemudian terpatri di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu dan ma'rifah. Qala as-Sanadi natijatul ilmi hiya taqwa. Inti hasil daripada keilmuan itu adalah ketakwaan. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat tentang pentingnya untuk mengupgrade keilmuan kita agar keistiqomahan itu betul-betul bisa kita pertahankan. Dan di antara amalan-amalan yang lain juga, yang terakhir mungkin atau yang sebelum terakhir, as-shadaqatu halus sihhati wasyuh. Bersedekah dalam keadaan kita sedang sehat dan dalam keadaan kita sangat membutuhkan, sedang kikir-kikirnya karena kita banyak kebutuhan. Inilah sedekah yang akan menjaga keistiqomahan kita. Sedekah yang akan melendingkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sedekah yang akan membentuk karakter kita menjadi karakter orang-orang yang dermawan. Kalau ada orang sedekah di saat dia memang kelebihan harta, itu lumrah, itu biasa, dan itu wajib baginya karena dia mampu. Zakat termasuk rukun Islam, wajib. Tapi ketika ada orang dia itu sehat, tidak masalah. Kalau ada orang berinfak dalam keadaan sakit, bisa jadi infaknya karena dia ingin sembuh. Artinya apa? Ada tendensi, ada modus dalam infaknya. Tapi kalau dia dalam keadaan sehat, yang pertama tidak ada masalah, keluarganya tidak masalah. Yang kedua, dia sedang butuh uang, butuh harta. Karena dia punya proyek, misalnya dia punya rumah yang mau dicicil, dia punya kendaraan yang mau dibeli, dia punya perabot rumah yang rusak mau dia perbaiki, dia punya anak yang mau sekolah, dia punya orang tua yang sedang butuh biaya pengobatan misalnya. Dalam keadaan dia sangat butuhnya uang, dalam keadaan itu ia berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah infak yang terbaik yang akan melendingkan ketakwaan kepada kita. Tahir Ibnu Ashur, salah seorang ulama, mengatakan as-shaumu aslu qadimin min usulit taqwa, aslun qadimun, bahwa puasa adalah pijakan terkuat, sedekah adalah pijakan terkuat daripada landasan ketakwaan, Dan yang terakhir, ikhwas sekalian, aklil halal, memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana kita berbuka dengan bukaan yang baik, sebagaimana kita sahur dengan sahur yang terbaik, maka kita pun 11 bulan ke depan harus menjaga ritme kebaikan kita dalam soal makanan dan rezeki ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan ketakwaan. Ini para pemirsa, para pendengar, jamaah hadirin dan hadirat, as'adanillahu wa iyyakum. Itu poin-poin tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diterima sebagai orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Kita dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan. Kita dicatat sebagai orang-orang yang melaksanakan qiyam Lailatul Qadri, sehingga semua amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan menjadi penghias kita, menjadi bahan bakar kita, menjadi penguat kita untuk 11 bulan yang akan datang. Barakallahu fikum, razaqanillahu wa iyyakum al-istiqamah hatta al-mamat.
innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Barakallah, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.